Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan nikmat Islam yang kita miliki sampai hari ini, serta nikmat kesehatan, kebaikan lainnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fiddin wa dunya hatta akhirat. Allahumma amin. Rekan-rekan, sahabat yang saya hormati dan kami banggakan, kita bertemu lagi dalam video singkat yang akan membahas tema yaitu tentang kecerdasan buatan dalam pandangan Islam atau AI dalam pandangan Islam, penerapannya di bidang kesehatan. Nantinya kita akan melihat bagaimana antara manfaat dan etikanya seperti apa dalam penerapan AI di bidang kesehatan. Dalam perspektif Islam, kita tahu bahwa kecerdasan buatan atau AI itu adalah sebuah lompatan kemajuan teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, bahkan mengambil sebuah keputusan. Contohnya adalah chatbot, kemudian mobil tanpa sopir, hingga sistem rekomendasi di media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Teknologi belakangan ini berkembang sangat pesat sekali, di mana telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, baik itu dalam sektor pendidikan, terutama sektor kesehatan, sektor transportasi, sektor ekonomi, bahkan di bidang keagamaan. Nah, kita perlu tahu bahwa itu merupakan satu hal yang memang di satu sisi hasil dari kecerdasan atau kemampuan berpikir oleh manusia untuk menghasilkan sebuah kemajuan yang berguna bagi kemaslahatan umat atau kehidupan manusia sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi ini, perkembangan AI, Islam mengatur sedemikian rupa juga memberikan gambaran kepada umatnya bahwa memang harus selalu konsisten dalam mempelajari sebuah teknologi, dalam hal ini AI tersebut, memajukan ilmu pengetahuan dan juga berilmu pengetahuan. Islam itu mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi, seperti termaktub dalam Al-Quran surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat kelima tadi mengatakan bahwa Allah lah Dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka semua sumber ilmu itu datangnya dari Allah. Maka manusia sebagai hamba Allah wajib mempelajarinya. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia itu diberi tanggung jawab untuk menggunakannya dengan baik. Kita garis bawahi, anugerah dari Allah itu berupa ilmu pengetahuan, dan manusia itu wajib untuk bertanggung jawab
untuk menggunakannya sesuai dengan. Oleh karena itu, dari sana kita bisa menderivasikan atau menurunkan bahwa AI atau kecerdasan buatan itu ada manfaat dan juga ada tantangannya yang harus kita hadapi saat ini. Dalam Islam, setiap teknologi itu harus dinilai dari tujuan dan dampaknya. Untuk apa kita menggunakannya? Apakah sebagai tools atau sebagai alat, sebagai bagian dari alat bantu kita untuk mempermudah kehidupan kita. Tapi kita juga perlu memperhitungkan dampaknya. Kecerdasan buatan ini bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat. Ada beberapa hal yang bisa kita elaborasikan, kita kolaborasikan, bagaimana AI ini bisa membantu mendiagnosa penyakit dalam kesehatan, bagaimana di bidang dakwah, tentunya di dalam rumah sakit, bagaimana AI ini membuat atau memberikan sebuah teknologi untuk membantu pasien atau keluarga pasien untuk mengetahui doa-doa harian, bagaimana cara tayamum, bagaimana cara sholat dan sebagainya. Nah, ini perlu sekali dipelajari bagaimana teknologi AI tersebut membantu ruang-ruang pendidikan, aktivitas-aktivitas dakwah, dan juga aktivitas-aktivitas ekonomi yang lainnya. Namun, AI juga membawa tantangan dan dampak, terutama dalam ranah etika atau ranah akhlak dalam bahasa agama Islam kita. Contohnya seperti apa? Yang pertama, mengenai bahayanya penyalahgunaan data pribadi, kemudian penyebaran informasi palsu atau deepfake seperti itu, kemudian penyebaran berita bohong atau hoax. Banyak sekali upaya-upaya untuk memecah belah umat lewat hate speech atau ujaran kebencian di media sosial. Akhir-akhir ini di media sosial kita, di media mainstream dan sebagainya, banyak sekali terjadi hal-hal demikian. Yang paling bermasalah bagi kita kalau kita tidak memperhitungkan dampaknya terkait penerapan AI ini, yaitu mengenai penggantian tenaga kerja manusia secara besar-besaran, penggantian manusia oleh sistem, oleh mesin, sehingga membuat PHK massal dan sebagainya. Nah, dampak-dampak itu yang harus diperhitungkan dalam penerapan AI ini. Etika Islam dalam penggunaan AI. Nah, oleh karena itu kita perlu mendesain bagaimana Islam dalam konteks etika, kemudian membatasi penggunaan AI itu sendiri dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dan dengan cara yang bijak. Islam mengajarkan prinsip-prinsip etika yang harus dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam menggunakan sebuah teknologi, termasuk AI ini. Yang pertama, kita perlu menanamkan sebuah niatan yang baik. Segala sesuatu itu innamal a'malu binniyah, diawali dengan niat. Dan tentunya niat ini harus baik. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Gunakan AI untuk kebaikan, bukan untuk merugikan, bukan untuk mempersulit orang lain, bukan untuk kemudian menghakimi orang lain seperti itu. Aspek berikutnya yaitu mengenai keadilan. AI juga bisa digunakan untuk menindas atau mendiskriminasi. Jangan kita menggunakan untuk memecah belah umat. Jangan kita menggunakannya untuk kemudian menyebarkan ujaran kebencian, membunuh karakter orang dan sebagainya. Aspek berikutnya yaitu tanggung jawab.
kecerdasan buatan ini harus digunakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita harus mampu menggunakan AI ini dengan cara yang bijak dan harus bertanggung jawab terhadap resiko yang akan diakibatkan atau dimunculkan dari penerapan teknologi AI ini. Yang berikutnya mengenai privacy. Tidak kalah pentingnya privacy atau yang memang harus kita hormati, seperti contohnya penerapan di rumah sakit. Privasi pasien itu harus kita jaga atau kita junjung tinggi. Kemudian hal yang paling penting juga, AI tidak bisa menggantikan peran manusia, peran rohani, peran hati, peran perasaan. Meskipun AI bisa meniru kecerdasan manusia, akan tapi tetap tidak memiliki roh, tidak memiliki nyawa, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki hati nurani, tidak memiliki nilai-nilai spiritual yang dapat menggantikan manusia. Oleh karena itu, AI tidak bisa menggantikan manusia secara utuh. Bagaimana membagi dan memberikan kasih sayang, dan bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum maupun berhubungan dengan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, di satu sisi AI adalah satu hal yang ada di depan kita saat ini dan kita perlu menyikapi dengan bijaksana dan tidak bisa kita hindari. Namun, sebagai umat Islam, kita harus menyikapinya juga dengan ilmu, dengan etika, dengan akhlak, tentunya dengan iman. Dan AI ini harus kita gunakan untuk memperkuat kebaikan, membantu orang lain, mempermudah urusan orang lain, dan mempermudah urusan kita, memperkokoh iman kita, dan juga jangan sampai melanggar nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai toleransi, dan sebagainya. Semoga kita semua dapat menggunakan AI ini dengan baik dan bijaksana, dan juga tahu dampak pemanfaatan AI ini, serta sekali lagi kita menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang banyak. Demikian video singkat dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.